Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misna Arwani, NPM 181400103 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6 kelas C. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, yaitu memaparkan sedikit tentang isi materi kontra korupsi dan wewenang penegak hukum. A. Kontra korupsi. Pro dan kontra penjatuhan pidana mati menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli hukum, bahkan di kalangan filosof kaum agama. Yang menentang pidana antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan yang tidak efektif sebagai penjera, karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang di luar jangkauan kontrol manusia. Dilihat dari sudut pandang kemanusiaan, penerapan pidana mati seolah-olah kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Namun, jika direnungkan secara mendalam, sebenarnya pidana mati memberikan efek jera yang sangat efektif baik terhadap si pelaku atau efek deterrence maupun terhadap masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan-kejahatan berat. Pidana mati bagi koruptor. Dari generasi ke generasi, dari rezim ke rezim, korupsi sulit diberantas, bahkan semakin mengakar dan dilakukan secara masif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan legalitas bahwasanya koruptor bisa dihukum mati berdasarkan pasal 2 ayat 2, yang dimana pidana mati dapat dijatuhkan kepada koruptor bisa yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu, dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pendidikan kontra korupsi. Upaya budaya seperti ini memang sangat diperlukan membarengi pendekatan hukum yang dalam kondisi lembaga dan aparatur hukum lebih berperan sebagai markus atau makelar kasus, ternyata belum atau tidak akan efektif karena korupsi telah berurat dan berakar di dalam pemikiran masyarakat menjadi ideologi. Untuk memastikan sebagai ideologi dalam arti yang seluas-luasnya, lihatlah pargulipat kasus Bank Senturi, kasus cicak PS Buaya. Sebagai lazimnya sebuah ideologi, di balik perilaku itu terdapat sesuatu yang dipercaya yang menjadi hidden assumption, doktrin, dan klaim-klaim yang tidak mencukupinya. Logika mampu berkuasa dan mengembangkan modal, sementara itu mereka yang tidak melibatkan diri dianggap sebagai melawan arus, tidak dapat bekerja sama sehingga disisihkan dari gurita tidak terpuji ini. Dengan premis korupsi sebagai ideologi, upaya pemberantasannya haruslah bersifat kontra ideologi. Pendidikan pun seharusnya mengarah ke sana. Peran pendidikan. Pengalaman Orde Baru itu serasa terbatas dan selektif perlu diterapkan dalam pemberantasan ideologi korupsi. Bersamaan dengan itu, peran lembaga pendidikan pertama-tama adalah mendeskonstruksi persepsi masyarakat yang menempatkan koruptor lebih terhormat ketimbang maling ayam atau para perampok. Pendidikan kontra korupsi adalah bagian dari pendidikan nilai atau value development, yaitu yang membentuk sikap melalui pembelajaran komprehensif dan integral. Ia akan berhasil hanya akan dilakukan dalam suatu keutuhan yang sinkron dengan apa yang ada di dalam dan di luar lembaga pendidikan sekolah. Meskipun demikian, sekolah dengan lingkungannya harus menjadi kawah utama yang bebas dari praktek korupsi. B. Wewenang penegak hukum. Dalam pendidikan tindak pidana korupsi, KPK memiliki kewenangan tambahan, yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan, pasal 8 ayat 2 Undang-Undang KPK. Akan tetapi,
Pengambilan alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang KPK pasal 9, pengambil alihan, penyidikan dan pemutusan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8. A. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tindak lanjuti. B. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda daripada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime, maka KPK diberi tambahan kewenangan yang dimiliki institusi lain. Yang pertama, melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Yang kedua, memberitahukan kepada instansi yang terkait untuk melarang seorang bepergian ke luar negeri. Baiklah, itulah dia paparan dari materi kontra korupsi dan wewenang penegak hukum. Saya sudahi dengan salam, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.